yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa, dua keyakinan bisa masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Musik sudah menjadi bagian dari hidupku. Nada dan irama mengisi hari-hariku. Masyarakat kota Puruk Cahu mengenalku sebagai pemain keyboard elektron. Beginilah hari-hariku, bermain musik dikala waktu senggang bersama istriku, atau kadang bersama kawan. Aku mempunyai usaha rental sound system. Usaha ini telah aku jalankan sejak lama. Namaku Muhtar. Sehari-hari, aku adalah seorang guru. Aku mengajar pelajaran bahasa Inggris di sebuah SMP negeri, tepatnya SMP Negeri 2 Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Jarak tempuh dari rumah ke sekolah kurang lebih 15 menit, dan hari ini aku bertugas mengawas ulangan karena tempatku mengajar sedang diadakan ulangan akhir semester 1. Kerja saya ini ketua panitia ulangan umum. Di sekolahku terdapat 6 rombongan belajar, masing-masing 2 kelas, yaitu kelas 7, 8, dan 9 dengan jumlah siswa 135 orang. Aku mengajar di sini bersama dengan 13 orang guru lainnya. Di sini terdapat beberapa ekstrakurikuler yang mencakup bidang seni dan olahraga seperti futsal, voli, dan tenis meja. Sedangkan aku sendiri bertugas membimbing bidang musik. Aku membimbing 1 kali dalam seminggu. Aku ajarkan pengetahuan seni musik yang aku tahu. Untuk teknik vokal, aku ajarkan tentang artikulasi, intonasi, dan juga tempo dalam membawakan
lagu atau bernyanyi. Sedang keyboard, aku ajarkan tentang akord atau kunci nada, juga tentang penjarian. Di sekolah ini saya mengajar atau membimbing ekstrakurikuler untuk pelajaran musik ini, seni musik ini dalam satu minggunya satu kali, yaitu setiap hari Jumat, yang mana pada hari Jumat itu dimulai sejak pukul 2 atau 14 waktu Indonesia bagian Barat, jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun yang saya pelajari pertama yaitu teknik vokal, yang kedua teknik permainan instrumen yaitu keyboard ini sendiri, dan gitar itu sebenarnya karena peminat untuk pemain atau pelajar yang berminat dalam bidang gitar ini sangat sedikit, jadi kami batasi dalam satu minggu untuk gitar itu atau dalam satu bulan itu bisa cuma 2 kali pertemuannya. Tapi kalau untuk keyboard dan teknik vokal itu satu minggu satu kali, berarti satu bulan 4 kali. Kegiatanku sebagai player keyboard elektron, ku sesuaikan dengan jadwalku yang padat sebagai pengajar. Aku hanya menerima tawaran bermain sebagai player pada hari libur, sore hari atau malam hari. Semua ini aku lakukan agar tugas utamaku sebagai pendidik tidak terbengkalai tentunya. Beliau memang punya talenta yang lebih dibandingkan guru-guru yang lain tentang seni, yaitu tentang seni main musik, keyboard, atau sering beliau melakukan kegiatan tersebut. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, proses belajar mengajar yang sudah kita rencanakan ataupun yang sudah kita atur itu tidak pernah mengalami hambatan ataupun mengalami suatu hambatan, karena beliau bisa mengatur waktu dengan cara yaitu beliau menerima job yang dari luar, maksudnya di luar dari kegiatan mengajarnya. Beliau itu seringnya memfokuskan pada sore hari atau siang hari setelah jam pelajaran selesai dilaksanakan. Pada hari-hari biasa, aku tidak menerima tawaran untuk bermain sebagai player, tapi aku hanya menyewakan sound system. Sedangkan untuk player, saya menggunakan jasa dari teman-temanku. Pengelolaannya pun aku serahkan pada kawan yang telah menjadi kru usahaku. Tidak boleh terpisah, berikhtiar saja atau berdoa saja, harus sama-sama dilaksanakan dua-duanya. Yang kosongnya ini, understand? Yes, sir. Depan ini kan soal. Saya ini bertugas membantu saudara Utar. Yang saya ini bertugas membantu mencari orang atau jasa musik elektron, termasuk mencari player dan penyanyi keyboard untuk keperluan ulang tahun atau perkawinan dan acara kantor-kantor atau syukuran dan sebagainya. Awalnya aku sama sekali tidak bisa bermain keyboard. Dulunya setelah lulus kuliah, aku bekerja sebagai guru honorer untuk menambah penghasilan dengan modal seadanya, hasil tabungan sendiri. Aku pun memberanikan diri untuk membuka jasa penyewaan sound system. Usaha ini aku kembangkan secara bertahap. Waktu itu aku kerap mengundang kenalanku untuk bermain ketika mendapatkan job, dan dari situlah aku mulai tertarik belajar hingga akhirnya bisa bermain sebagai player. Kini aku kerap mengisi acara bila diminta, baik pernikahan,
ulang tahun, atau acara instansi pemerintah juga swasta. Setelah lulus kuliah dulu, kita kebetulan dulu sebagai tenaga honor ya, sebagai guru honor di tempatnya di Sanawiyah dulu belum negeri, Madrasah Sanawiyah yang ada di Purjahu, yaitu yang di pesantren karya pembangunan itu. Kita menghonor di sana, kita tetap belajar sesuai jurusan yang kita miliki, jurusan bahasa Inggris, walaupun ada juga sebenarnya bidang studi lain yang kita isi juga karena kekurangan guru juga pada saat itu ya. Nah, pada saat kita mengajar di sana itu, ada pun pekerjaan sampingan yang kita lakukan adalah usaha, yaitu sound system. Sound system ini merangkap dengan elektron organ elektron. Sebenarnya untuk usaha elektron ini saya sendiri pada saat itu belum menguasai penuh untuk bermain keyboard ini ya. Tapi untuk rental saya biar bisa jalan, jasa rental saya tadi, saya memanggil teman dari Moratewe, kadang-kadang dari sini juga yang senior lah, saya katakan seperti itu, karena mereka lebih awal bisa memainkan alat musik tersebut. Jadi saya manfaatkan mereka. Setelah itu, nah dari mereka itulah saya sambil melihat mereka, sambil belajar sama mereka, dan akhirnya alhamdulillah saya juga bisa menjalankan sendiri. Maksudnya saya sendiri yang melaksanakan sebagai player untuk bermain elektron ini. Demi menunjang aktivitasku sebagai pemain keyboard elektron, aku memiliki buku-buku lagu tersendiri. Lirik-lirik lagu ini ada yang kudapat dari internet, ada juga yang kutulis secara manual dengan tulisan tangan. Ada ribuan lagu dari berbagai aliran yang harus kupelajari karakternya. Selain itu, buku-buku ini juga membantu ketika ada pada acara-acara tertentu ada masyarakat yang ingin bernyanyi tapi tidak hafal liriknya. Sebagai pemain keyboard, aku bertugas mengiringi lagu-lagu yang dinyanyikan agar lagu yang dinyanyikan bisa lebih indah dan masuk dengan karakter orang yang bernyanyi. Hari ini aku bersiap untuk mengisi acara pernikahan. Sebelum manggung, peralatan harus dirakit dulu agar pada esok harinya aku tidak kerepotan lagi menata alat. Hari ini kami melaksanakan persiapan perakitan alat karena ada panggilan untuk mengisi acara peserta perkawinan besok hari di daerah Kota Purjahu, lingkungan Purjahu masih. Peralatan ini harus ditata sedemikian rupa. Kadang, bila posisinya kurang pas, maka peralatan ini harus dipindah agar sound yang dihasilkan bisa maksimal. Juga tidak mengganggu pergerakan penyanyi kala manggung. Dan tentu saja agar tidak terjadi korsleting.
Akhirnya waktu bagiku untuk menghibur para tamu pun tiba. Istriku juga ikut menemani. Aku juga mengajak seorang penyanyi. Lantunan lagu-lagu dangdut dan pop mengiringi kebahagiaan sang mempelai. Puluhan lagu aku iringi. Kadang aku juga mengiringi tamu undangan atau kerabat mempelai yang ingin unjuk kebolehan dalam bernyanyi. Inilah kisahku, kisah dari Murung Raya, guru yang juga musisi. Di dalam sepi gelap malam, aku sendiri menatap sekilas kisah kehidupan. Ternyata hanyalah misteri yang ku dapatkan. Tak pernah ku temu keabadian. Petir mencakar di langit, sekejap hujan pun turun. Tak lama datang sang surya, seakan sinarnya membakar gurihku. Tak ada yang dapat kita duga, segala yang kan terjadi karena warna pun berubah bayangan malam. Semua yang pernah ku miliki sekejap hilang. Tertegun aku sejenak merenung. Di dalam sepi gelap malam, aku sendiri menatap sekilas kisah kehidupan. Ternyata hanyalah misteri yang ku dapatkan. Tak pernah ku temu